Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 12 dengan saya sendiri, Pak Reja Rujanto sebagai moderator, Firman Cahyadi, dan Bangun Saragi. Di sini judul yang kami bawa adalah pengaruh penduduk laki-laki, penduduk perempuan, dan rasio jenis terhadap laju pertumbuhan penduduk. Latar belakang dari laporan penelitian kami adalah Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia. Hal yang paling mendasar yang umum dijumpai dalam suatu negara berkembang adalah jumlah penduduk yang sangat besar. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk yang terbanyak. Hal ini dapat dilihat dari hasil sensus penduduk yang semakin tahun semakin meningkat. Dalam pengetahuan tentang kependudukan dikenal sebagai istilah karakteristik penduduk yang berpengaruh penting terhadap proses demografi dan tingkah laku sosial ekonomi penduduk. Next. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana statistika deskriptif antara data laju pertumbuhan dengan jumlah penduduk laki-laki, penduduk perempuan, dan rasio jenis kelamin. Yang kedua, bagaimana analisis korelasi antara laju pertumbuhan dengan jumlah penduduk laki-laki, penduduk perempuan, dan rasio jenis kelamin. Yang ketiga, bagaimana model regresi linear berganda melalui pendekatan matrik dari data laju pertumbuhan dengan jumlah penduduk laki-laki, penduduk perempuan, dan rasio jenis kelamin. Yang keempat, bagaimana pengujian parameter regresi linear berganda dari laju pertumbuhan dengan jumlah penduduk laki-laki, penduduk perempuan, dan rasio jenis kelamin. Next. Adapun tujuan dari penelitian ini, yang pertama, mengetahui statistika deskriptif antara laju pertumbuhan dengan jumlah penduduk laki-laki, penduduk perempuan, dan rasio jenis kelamin. Yang kedua, mengetahui hubungan korelasi dari data laju pertumbuhan dengan jumlah penduduk laki-laki, penduduk perempuan, dan rasio jenis kelamin. Yang ketiga, mengetahui model regresi linear berganda melalui pendekatan matriks dari data laju pertumbuhan dengan jumlah penduduk laki-laki, penduduk perempuan, dan rasio jenis kelamin. Yang keempat, mengetahui pengujian parameter regresi linear berganda dari data laju pertumbuhan dengan jumlah penduduk laki-laki, penduduk perempuan, dan rasio jenis kelamin. Manfaat dalam penelitian kali ini, yang pertama bagi peneliti. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengalaman dan pengetahuan tentang jumlah penduduk. Yang kedua, bagi masyarakat dan pemerintah. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi masyarakat maupun pemerintah tentang jumlah penduduk yang ada di Indonesia menurut provinsi, jenis kelamin, dan laju pertumbuhan. Batasan masalah dalam penelitian kali ini yaitu data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari website BPS atau Badan Pusat Statistika yang berjumlah 33 data dengan jumlah variabel X sebanyak 3 variabel. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Firman Cahyadi. Oke, selanjutnya yaitu bab 2 landasan teori. Yang pertama yaitu statistik deskriptif. Apa itu statistik deskriptif? Yaitu analisis statistik yang fokus kepada manajemen, penyajian, dan klasifikasi data. Dengan proses ini, data yang disajikan akan menjadi lebih menarik, lebih mudah dipahami, dan mampu memberikan makna lebih bagi pengguna data. Untuk statistik deskriptif ini ada dua jenis pengukuran, yaitu next. Yang pertama ada ukuran pemusatan, yaitu metode paling lazim yang digunakan dalam analisis deskriptif. Metode ini fokus untuk menggambarkan kondisi data di titik pusat. Secara umum, kita bisa melihat bagaimana kondisi data, melihat di mana letak pusat data tersebut. Biasanya untuk membuktikan hal ini secara matematis, maka pengukuran yang sering digunakan adalah mean, median, dan modus. Next. Kemudian ada ukuran keragaman, yaitu ukuran untuk bagaimana sebaran dari data tersebut. Ukuran keragaman menunjukkan bagaimana kondisi sebuah data menyebar di kelompok data yang kita miliki. Untuk menggambarkan hal ini, nilai yang digunakan biasanya itu range, quartile range, percentile, decile, variance, dan standar deviasi. Next. Kemudian di sini ada analisis korelasi. Untuk korelasi sederhana, yaitu suatu teknik statistik yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan dua variabel dan juga untuk mengetahui bentuk hubungan antara dua variabel tersebut dengan hasil yang sifatnya kuantitatif. Biasanya
hubungan ini bisa dikatakan bisa disebut dengan hubungan yang erat, lemah, ataupun tidak erat. Untuk koefisien korelasi nilainya akan selalu di antara -1 sampai dengan 1. Untuk yang mendekati nilai -1 atau 1 itu bisa dikatakan hubungannya sangat kuat atau erat. Nah, sedangkan yang mendekati nilai 0 hubungannya bisa dikatakan lemah, hubungan yang lemah. Oke, next. Untuk rumusnya bisa digunakan seperti berikut atau bisa menggunakan Minitab juga. Next. Oke, selanjutnya pengertian regresi linear. Regresi linear adalah salah satu dari jenis analisis peramalan atau prediksi yang sering digunakan pada data berskala kuantitatif atau interval atau rasio. Analisis regresi mempelajari bentuk hubungan antara satu atau lebih peubah atau variabel bebas, biasa disebut X, dengan satu variabel tak bebas, biasa disebut Y. Next. Kemudian estimasi parameter model regresi. Estimasi parameter ini bertujuan untuk mendapatkan model regresi linear yang berganda yang akan digunakan dalam analisis. Untuk rumus yang kita gunakan yaitu menggunakan metode kuadrat terkecil atau biasa disebut ordinary least square. Untuk rumusnya sendiri yaitu beta sama dengan inverse dari matriks X transpose dikali dengan matriks X, kemudian dikalikan lagi dengan matriks X transpose dikali matriks Y. Next. Untuk berikutnya yaitu model regresi linear. Untuk modelnya sendiri sebagai berikut, yaitu Y atau variabel tak bebas tadi sama dengan A konstanta ditambah B1 dikali X1 ditambah B2 dikali X2 dan seterusnya. Untuk X sendiri yaitu variabel-variabel bebas, yang A adalah konstanta dan yang B koefisien regresi atau nilai parameter. Next. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jabangun Saragi. Berikutnya ada sumber data. Data yang digunakan pada laporan kali ini yaitu data bersifat primer yang diperoleh dari website Badan Pusat Statistik mengenai jumlah penduduk laki-laki, penduduk perempuan, dan rasio jenis terhadap laju perubahan penduduk. Selanjutnya ada variabel penelitian. Variabel penelitian yang digunakan yaitu variabel Y untuk laju pertumbuhan, variabel X1 untuk jumlah laki-laki, variabel X2 untuk jumlah perempuan, variabel X3 untuk rasio jenis kelamin. Kemudian ada struktur data. Struktur data yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu sebagai berikut. Selanjutnya ada langkah analisis. Langkah analisis yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu yang pertama mengumpulkan data, kedua melakukan analisis statistika deskriptif, ketiga melakukan analisis korelasi, keempat menganalisis model regresi linear berganda melalui pendekatan matriks, kelima melakukan pengujian terhadap parameter regresi linear berganda dengan metode uji serentak dan uji parsial. Keenam, melakukan interpretasi data. Dan yang terakhir yaitu menarik kesimpulan. Berikut adalah diagram alir pada praktikum kali ini. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Firman Cahyadi. Oke, selanjutnya yaitu ada analisis dan pembahasan. Yang pertama, untuk statistik deskriptifnya. Kita lihat dari tabel ini yang menggambarkan statistik deskriptif dari data yang kami ambil. Dari data tersebut, variabel responnya yaitu laju pertumbuhan atau Y, dan variabel prediktornya yaitu X1, X2, dan X3. Untuk variabel Y, bisa dilihat ya, di sini ada mean atau rata-ratanya yaitu 2174, kemudian ada varian 1320, kemudian ada nilai minimum 0,370, kemudian ada maksimumnya 5390 dan range-nya 5020. Begitu juga dengan data-data selanjutnya. Oke, next.
Next. Oke, kemudian ada analisis korelasi. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui apakah hubungan linear antara laju pertumbuhan dengan jumlah penduduk laki-laki, jumlah penduduk perempuan, dan rasio jenis kelamin. Untuk mengetahuinya, kita dapat membuat scatter plotnya dengan menggunakan Minitab juga bisa. Lanjut. Oke, dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa antara laju pertumbuhan Y dengan X1 memiliki hubungan linear negatif. Kemudian ada antara laju pertumbuhan Y dengan jumlah penduduk perempuan atau X2 yaitu negatif juga. Kemudian laju pertumbuhan Y dengan rasio jenis kelamin atau X3 itu hubungan linear positif. Oke, lanjut. Nah, ini hasil uji korelasinya. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa uji korelasi laju pertumbuhan, jumlah penduduk laki-laki, jumlah penduduk perempuan, dan rasio jenis kelamin untuk masing-masing variabel prediktor dengan level signifikan 0,05 didapatkan tolak H0 karena p-value kurang dari alfa. Artinya terdapat hubungan linear yang signifikan antara variabel respon dengan ketiga variabel prediktornya. Next. Untuk model regresi linear berganda yang kami dapatkan, untuk modelnya ini kita bisa menggunakan Minitab ya. Kemudian dari model tersebut dapat disebut bahwa jika variabel X1 bertambah satu satuan dan variabel X2 dan X3-nya konstan atau sama dengan 0, maka nilai Y adalah 0,000282 satuan. Begitu juga untuk variabel X yang lain. Next. Kemudian ada analisis yang digunakan untuk mengetahui apakah nilai parameter berpengaruh terhadap model regresi yang diperoleh. Next. Nah, ini hasil uji serentaknya. Berdasarkan tabel hasil uji serentak di atas, dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan, jumlah penduduk laki-laki, jumlah penduduk perempuan, dan rasio jenis kelamin signifikan terhadap model karena p-value-nya bernilai 0,000 kurang dari alfa yang nilainya 0,05 dan hitungnya 10,06 itu lebih dari F-tabelnya 2,90 sehingga dapat diambil keputusan tolak H0. Artinya terdapat minimal ada salah satu nilai parameter yang signifikan terhadap model. Next. Kemudian ada uji spesial. Oke. Hasilnya bisa dilihat di tabel tersebut ya. Kemudian dapat disimpulkan bahwa laju pertumbuhan penduduk memiliki nilai p-value 0,006 kurang dari alfa 0,05 dan nilai terhitungnya min 2,97 lebih dari F-tabelnya yang nilainya 12,59 sehingga keputusan tolak H0 artinya terdapat hubungan yang signifikan antara laju pertumbuhan terhadap model. Oke, next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah dari hasil statistik deskriptif menunjukkan rata-rata dari laju pertumbuhan di Indonesia pada tahun 2010 yaitu 2.174 penduduk dengan varian sebesar 1.320, di mana nilai minimumnya 0,37 dan maksimumnya 5,39. Rata-rata penduduk laki-laki yaitu 3.625.000 penduduk dengan varian sebesar 2656170, di mana nilai minimum 401.000 dan nilai maksimumnya 21.907.000. Rata-rata penduduk perempuan yaitu 3.520.000 penduduk dengan varian sebesar 2680472, di mana nilai minimumnya 111.000 dan nilai maksimumnya 21.147.000. Dan rata-rata rasio jenis kelamin yaitu 103,24 dengan varian sebesar 20,06, di mana nilai minimumnya 94 dan nilai maksimumnya 113. Next. Yang kedua, berdasarkan hasil uji korelasi, yaitu laju pertumbuhan Y, jumlah penduduk laki-laki X1, jumlah penduduk perempuan X2, dan rasio jenis kelamin X3. Untuk masing-masing variabel prediktor dengan level signifikan
0,05 didapatkan tolak H0 karena p-value kurang dari alfa. Artinya terdapat hubungan linear yang signifikan antara variabel respon dengan ketiga variabel prediktornya, di mana nilai korelasi antara variabel Y dengan variabel X1 sebesar 0,379, yang dapat dikatakan bahwa variabel Y dan X1 memiliki hubungan linear yang cukup lemah karena mendekati 0. Nilai korelasi antara variabel Y dan X2 sebesar negatif 0,404, yang dapat dikatakan bahwa variabel Y dan X2 memiliki hubungan linear yang cukup lemah karena mendekati 0. Nilai korelasi antara variabel Y dan X3 sebesar 0,675, yang dapat dikatakan bahwa variabel Y dan X3 memiliki hubungan linear yang cukup kuat karena mendekati 1. Yang ketiga, hasil data yang didapat melalui model regresi linear berganda melalui pendekatan matriks ialah Y sama dengan negatif 12,59 ditambah 0,00282 X1 sebagai X1 dikurang 0,00334 X2 ditambah 0,1445 X3. Dari model regresi berganda yang kami dapatkan, dapat disimpulkan bahwa jika variabel X1 bertambah satuan dan variabel X2 dan X3 konstan atau sama dengan 0, maka nilai Y akan bertambah 0,000282 satuan. Jika variabel X2 bertambah satu satuan dan variabel X1 dan X3 konstan atau sama dengan 0, maka nilai Y akan berkurang menjadi 0,00334 satuan. Jika variabel X1 dan X2 konstan atau sama dengan 0 dan variabel X3 bertambah satu satuan, maka nilai Y akan bertambah 0,1445 satuan. Next. Yang keempat, hasil parameter regresi dengan metode serentak dapat diketahui bahwa jumlah penduduk laki-laki, jumlah penduduk perempuan, dan rasio jenis kelamin signifikan terhadap model, sehingga dapat diambil keputusan tolak H0, artinya terdapat minimal ada salah satu nilai parameter yang signifikan terhadap model. Sedangkan hasil parameter dengan menggunakan metode uji parsial dapat diketahui bahwa keputusannya adalah tolak H0, artinya terdapat hubungan yang signifikan antara laju pertumbuhan dengan model. Dan dapat diketahui bahwa jumlah penduduk laki-laki memiliki nilai p-value dan nilai t-hitung, sehingga keputusannya gagal tolak H0. Artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara jumlah penduduk laki-laki terhadap laju pertumbuhan penduduk. Dan dapat diketahui bahwa jumlah penduduk perempuan memiliki p-value dan nilai t-hitung, sehingga keputusan gagal tolak H0. Artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara jumlah penduduk dengan model. Dapat diketahui bahwa rasio jenis kelamin memiliki p-value dan t-hitung, sehingga keputusan tolak H0. Artinya terdapat hubungan yang signifikan antara rasio jenis kelamin terhadap model regresi. Next. Yang terakhir, saran. Dari hasil analisis data di atas dapat disarankan untuk lebih teliti lagi dalam menganalisis data regresi linear berganda, dan dapat diharapkan melakukan langkah-langkah analisis yang sesuai, mulai dari analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linear berganda. Karena jika perhitungan analisis dari suatu data salah pada satu tahap saja, maka akan berakibat perhitungan yang lainnya juga salah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.